Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada perkuliahan kewirausahaan pertemuan 4 dengan topik komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi. Saya Nur Putri Utami akan menemani teman-teman untuk mendampingi mempelajari topik ini. Asal kata komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication. Secara etimologis, komunikasi berasal dari kata communicatus, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu artinya suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah hubungan dua arah antara komunikator dan komunikan dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dengan harapan dapat menimbulkan pengaruh yang positif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mengacu pada perubahan sikap dan perilaku seseorang, yang mana di dalamnya terjadi pertukaran informasi, ide, gagasan, dan pendapat yang disampaikan oleh komunikator, serta adanya umpan balik dari komunikan. Syarat suatu komunikasi bisa dinyatakan efektif, yaitu bila memenuhi 3 syarat ini, yaitu yang pertama, pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami oleh komunikan, sesuai dengan harapan si komunikator. Kemudian yang kedua adalah tidak ada hambatan yang berarti pada saat komunikator mengirimkan pesan. Dan yang terakhir adalah komunikan dapat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator pada saat suatu pesan tersampaikan. Fungsi komunikasi. Ada beberapa fungsi komunikasi yang umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai sarana penyampaian ide, gagasan, pemikiran, dan pendapat seseorang. Yang kedua adalah sebagai alat pengenal diri dan penambah pengetahuan agar menjadi tahu akan suatu hal. Misalnya, surat kabar atau media sosial. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk memberitahu dan mengajarkan sesuatu, misalkan dalam pergaulan dan pertemanan. Yang keempat, komunikasi bisa menjadi sarana menghibur, memecahkan suasana yang tegang, dan memperoleh hiburan. Misalnya pada suatu pertemuan, baik di acara formal dan informal. Kemudian, komunikasi juga fungsinya adalah agar tidak terkungkung dalam dunianya sendiri atau terisolasi dari lingkungannya, sehingga merasa terasing. Kemudian, bisa juga untuk membujuk orang lain agar bertindak sesuai dengan yang diharapkan, sampai dapat merubah sikap, perilaku, serta kebiasaan mereka. Unsur komunikasi. Dalam proses komunikasi terdapat unsur-unsur yang membangun sebuah komunikasi antara lain komunikator dan komunikan. Komunikator adalah yang mengirimkan pesan atau pembawa atau penyampai suatu pesan. Komunikator dapat mengirimkan pesan melalui lisan, tertulis, atau nonverbal seperti bahasa isyarat, bahasa tubuh, atau lewat gerak dan mimik. Sedangkan komunikan adalah yang menerima pesan atau pendengar. Seorang komunikan akan menerima pesan melalui mendengarkan atau membaca. Nah, kemudian unsur kedua yaitu pesan. Pesan adalah suatu materi yang disampaikan oleh komunikator menuju komunikan. Pesan dapat disampaikan melalui dua bentuk, yaitu secara verbal atau lisan seperti lewat nada suara dan juga lewat bahasa tulis seperti kata-kata. Sedangkan secara nonverbal ini tidak melalui kata-kata tapi melalui bahasa tubuh, gerakan tubuh atau ekspresi wajah.
Unsur komunikasi. Yang lain adalah channel atau saluran komunikasi. Contohnya adalah media komunikasi, kemudian bisa juga lewat saluran visual, suara, olfaktori, dan taktil. Media komunikasi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan komunikan yang dituju, yaitu media komunikasi massa atau media komunikasi yang secara personal. Nah, kemudian unsur keempat yaitu kompetensi komunikasi, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan maupun menerima pesan secara lebih efektif. Komunikasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Unsur komunikasi lain yaitu yang kelima adalah noise. Noise itu adalah suatu gangguan dalam suatu komunikasi yang terjadi bila pesan oleh komunikator itu beda dengan yang diterima oleh komunikan. Kemudian noise itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada gangguan secara fisik, sematik, atau psikologi. Kemudian yang keenam adalah feedback. Feedback adalah umpan balik dalam proses komunikasi, yaitu di mana informasi itu nantinya akan dikirim balik kepada komunikator. Umpan balik itu bisa dari umpan balik diri sendiri atau orang lain. Berikutnya adalah kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Menurut beberapa ahli, kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang supaya bisa diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pendapat lain yaitu adalah kepemimpinan merupakan suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Pendapat lainnya mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang lain supaya lebih berusaha mengerahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Nah, kemudian pendapat lainnya yaitu kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, kesanggupan. Kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Nah, berdasarkan beberapa pengertian atau definisi yang tadi yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu rangkaian aktivitas seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain atau bawahannya agar bertindak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut dengan cara memberikan motivasi. Tujuan kepemimpinan yaitu adalah yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk memotivasi orang lain. Unsur kepemimpinan adalah yang pertama melibatkan orang lain atau bawahan atau pengikut. Kemudian ada pendelegasian wewenang atau tanggung jawab atau kekuasaan. Dan juga pemimpin adalah sebagai seorang teladan. Oleh karena itu, seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa sifat. Nah, sifat yang pertama adalah harus memiliki intelijensi, yaitu memiliki kemampuan berbicara, pengetahuan yang luas, penalaran yang kuat dibandingkan dengan para bawahannya atau karyawannya, sehingga akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Berikutnya adalah kematangan mental, yaitu mampu mengendalikan emosi dan berbagai keadaan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian, harus memiliki kepercayaan diri, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang pemimpin dalam meyakini potensi dan keahlian yang dimiliki agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga
seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan berkomunikasi, yaitu kemampuan yang dimiliki pemimpin dalam berkomunikasi yang jelas, tegas, dan menginspirasi baik koleganya maupun bawahannya. Kemudian harus juga memiliki integritas, yaitu kemampuan dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan berbagai pendekatan yang terintegrasi atau terpadu, serta memiliki sifat sosialitas, yaitu jiwa sosial supaya dapat nantinya bisa menjalin jaringan dan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, apa sih keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin? Jadi menurut Griffin dan Ebert, ada 5 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin, antara lain yaitu keterampilan teknis, kemudian keterampilan hubungan manusia atau human relation skills, kemudian keterampilan konseptual, kemudian keterampilan pengambilan keputusan, dan keterampilan manajemen waktu. Ini sudah pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Berikutnya adalah macam-macam gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang dapat dijadikan referensi dalam memimpin suatu organisasi. Antara lain, kepemimpinan birokrasi, autokratis, delegatif, partisipatif, transaksional, transformasional, karismatik, situasional, serta servant. Jadi, dalam memimpin itu ada banyak-banyak gaya gitu ya, dan ini bisa jadi berbeda antar organisasi. Ini tergantung jenis organisasinya, tergantung jenis bawahannya, atau tergantung sistem dari organisasi tersebut. Berikutnya adalah kunci efektivitas dari kepemimpinan. Jadi, menurut Fidel dan Stephen, ada 3 kunci efektivitas dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah hubungan antara pemimpin dan anggota. Nah, di sini ini ditekankan bahwa perlu ada keyakinan, kepercayaan, dan juga respect dari bawahan atau pengikut terhadap pemimpinnya. Kemudian yang kedua, adanya struktur tugas yang jelas. Adanya pembagian dan pekerjaan yang terstruktur, ini sangat penting ya, supaya dalam suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi bisa paham gitu apa tanggung jawabnya, apa tugasnya, dan itu harus jelas. Dan yang ketiga adalah terdapat kekuasaan jabatan. Jadi maksudnya adalah ada otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi bawahan atau karyawan untuk bertindak dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan diharapkannya. Nah, jadi kan seorang pemimpin itu kan harus bisa memotivasi ya. Nah, motivasi itu maksudnya seperti ini. Jadi ada suatu kebutuhan, kemudian kebutuhan ini akan menimbulkan suatu dorongan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian motivasi. Jadi berdasarkan konsep motivasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi itu adalah suatu dorongan pada seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Yang kedua adalah motivasi itu suatu dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang ketiga, motivasi itu merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Serta motivasi itu adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Dan juga motivasi merupakan suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Terdapat 2 teori motivasi menurut Stoner, antara lain teori motivasi kebutuhan dan juga teori motivasi instrumental. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kematangan emosi. Kematangan emosi itu apa? Kematangan emosi adalah suatu keadaan di mana seseorang mampu mengendalikan emosi,
dan merespon berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kematangan emosi juga merupakan sinyal bahwa seseorang telah mencapai tahapan kedewasaan. Oke, pengembangan kematangan emosi ini bisa kita lihat ya di gambar ini, yaitu yang pertama sudah bisa memotivasi diri sendiri, kemudian emosi yang lebih terkendali, dan yang ketiga adalah lebih peka terhadap kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam diri. Oke, ini sudah di akhir slide. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materinya bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di grup WhatsApp. Oke, saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.